Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab segi 4, yaitu bangun datar yang kedua, persegi. Untuk materi yang pertama yaitu sifat-sifat dan pengertian persegi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segi 4. Untuk bangun datar yang kedua yaitu persegi. Nah, materi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah sifat-sifat persegi. Untuk lebih memahami lagi sifat-sifat persegi, maka perhatikan uraian-uraian berikut ini. Persiapkan sebuah kertas. Kemudian gambarlah persegi A, B, C, D sesuai dengan gambar berikut ini. Kemudian buatlah sumbu simetri dari persegi A, B, C, D, misalkan garis M. Kemudian lipatlah persegi A, B, C, D ini menurut garis F, sehingga berlaku. Jika A menempel dengan B, maka A sama dengan B. Dan jika C menempel pada D, maka C sama dengan D. Nah, karena A sama dengan B dan C sama dengan D, maka diperoleh jika garis AD menempel dengan garis BC, maka panjang AD sama dengan panjang BC. Berikutnya, buatlah sumbu simetri lain dari persegi ABCD, misalkan garis N. Kemudian lipatlah persegi ABCD menurut garis N, sehingga berlaku. Jika A menempel dengan D, maka A sama dengan D. Dan jika B menempel dengan C, maka B sama dengan C. Nah, karena A sama dengan D dan B sama dengan C, maka diperoleh jika garis AB menempel dengan garis DC, maka panjang AB sama dengan panjang DC. Nah, berikutnya lipatlah persegi ABCD menurut diagonal AC, sehingga berlaku. Jika A menempel dengan A, maka A itu sama dengan A. Dan jika B menempel pada D, maka B sama dengan D. Nah, karena A sama dengan A dan B sama dengan D, maka diperoleh jika AB menempel pada AD, maka panjang AB itu sama dengan panjang AD. Berdasarkan uraian ini, maka AD itu sama dengan BC. Kemudian AB sama dengan AD dan AB sama dengan DC. Sehingga didapat panjang DC itu sama dengan panjang AB, sama dengan panjang AD, sama dengan panjang BC. Sehingga didapat kesimpulan, sifat persegi yaitu pada persegi semua sisi-sisinya sama panjang. Nah, dari uraian sebelumnya ini, maka diperoleh jika sudut DAC menempel dengan sudut BAC, maka besar sudut DAC itu sama dengan besar sudut BAC. Kemudian, jika sudut DCA menempel dengan sudut BCA, maka besar sudut DCA sama dengan besar sudut BCA. Nah, dari sini maka terlihat bahwa diagonal AC itu membagi sudut BAD dan sudut BCD menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, berikutnya lipatlah persegi ABCD ini menurut diagonal BD. Maka berlaku
Jika sudut ABD menempel dengan sudut CBD, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD. Dan jika sudut ADB menempel pada sudut CDB, maka besar sudut ADB sama dengan besar sudut CDB. Nah, dari sini maka terlihat bahwa diagonal BD itu membagi sudut ABC dan sudut ADC menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, berdasarkan dua hasil yang sudah kita dapatkan ini, maka didapat sifat persegi, yaitu setiap sudut pada persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Perhatikan bahwa diagonal AC dan diagonal BD itu saling berpotongan. Misalkan titik potong tersebut adalah titik O. Maka lipatlah persegi ABCD menurut diagonal BD. Sehingga berlaku, jika sudut AOD menempel dengan sudut COD, maka besar sudut AOD itu sama dengan besar sudut COD. Dan jika sudut AOB menempel dengan sudut COB, maka besar sudut AOB sama dengan besar sudut COB. Nah, perhatikan bahwa sudut AOD ditambah dengan sudut COD itu sama dengan 180 derajat. Hal ini dikarenakan kedua sudut ini saling berpelurus. Nah, karena sudut AOD dan sudut COD itu besarnya sama, maka besar masing-masing sudutnya itu sama, yaitu 90 derajat. Di mana 90 derajat ini merupakan sudut siku-siku. Nah, berikutnya perhatikan bahwa sudut AOB ditambah dengan sudut COB itu sama dengan 180 derajat. Karena kedua sudut ini juga saling berpelurus. Nah, karena sudut AOB itu sama dengan sudut COB, maka besar masing-masing sudutnya juga sama, yaitu 90 derajat. Di mana 90 derajat ini merupakan sudut siku-siku. Nah, sehingga terlihat 4 buah sudut yang berada di titik O ini besarnya sama, yaitu 90 derajat. Akibatnya, garis diagonal AC itu tegak lurus dengan garis diagonal BD. Nah, dari uraian ini didapat sifat persegi. Kedua diagonal pada persegi saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat kesimpulan bahwa sifat-sifat persegi itu terdiri dari: yang pertama, pada persegi semua sisi-sisinya itu sama panjang. Kemudian yang kedua, setiap sudut pada persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Dan yang ketiga, kedua diagonal pada persegi itu saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, berikutnya materi yang kedua yaitu pengertian persegi. Berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita uraikan tadi, maka didapat pengertian persegi adalah sebagai berikut. Persegi adalah sebuah segi empat, yang keempat sisinya sama panjang, dan besar setiap sudutnya sama besar dan siku-siku. Perhatikan persegi ABCD berikut. Nah, karena keempat sisinya itu sama panjang, maka panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang AD. Dan keempat sudutnya juga sama besar dan siku-siku. Sehingga besar sudut DAB itu sama dengan besar sudut ABC, sama dengan besar sudut BCD, sama dengan besar sudut ADC, yaitu 90 derajat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Perhatikan contoh soal berikut ini.
contoh soal yang pertama. Perhatikan persegi PQRS di samping. Kedua diagonalnya berpotongan di titik T. Jika panjang QR sama dengan 12 cm dan PT sama dengan 6/2 cm, tentukan yang A, panjang PQ, PS, dan SR, dan yang B, panjang TR, TQ, TS, PR, dan QS. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang QR itu sama dengan 12 cm dan panjang PT sama dengan 6/2 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah untuk yang A, panjang PQ, PS, dan SR, dan untuk yang B, panjang TR, TQ, ST, PR, dan QS. Nah, yang pertama akan kita jawab adalah bagian yang A, yaitu akan kita cari panjang PQ, panjang PS, dan panjang SR. Nah, di mana ketiganya ini merupakan sisi-sisi persegi. Pada persegi, semua sisi-sisinya itu sama panjang. Maka panjang QR itu sama dengan panjang PQ, sama dengan panjang PS, sama dengan panjang SR. Nah, karena panjang QR itu sama dengan 12 cm, maka panjang keempat sisinya juga sama, yaitu 12 cm. Jadi, panjang PQ 12 cm, panjang PS 12 cm, dan panjang SR juga 12 cm. Berikutnya bagian yang B, akan kita cari panjang TR, panjang TQ, dan TS. Nah, di mana ketiganya ini merupakan bagian dari diagonal persegi. Nah, pada persegi, semua diagonal-diagonalnya itu sama panjang. Maka, panjang PT itu sama dengan panjang TR, sama dengan panjang TQ, sama dengan panjang ST. Nah, karena diketahui panjang PT itu sama dengan 6/2 cm, maka panjang keempat garis ini juga sama, yaitu 6/2 cm. Sehingga didapat bahwa panjang TR 6/2 cm, kemudian panjang TQ 6/2 cm, dan panjang ST sama, yaitu 6/2 cm. Nah, berikutnya akan kita cari panjang diagonal PR dan EQS ini. Nah, di mana panjang PR itu sama dengan panjang QS. Nah, karena panjang PR itu sama dengan 2 kali panjang PT, maka PR sama dengan QS sama dengan 2 dikali 6/2 cm. Hasilnya adalah 12/2 cm. Sehingga didapat panjang diagonal persegi ini adalah 12/2 cm. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar persegi KLMN di samping. Tentukan semua sudut yang besarnya sama dengan KOL dan KNL. Kemudian yang B, tentukan besar semua sudut yang terlihat pada gambar. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, karena diagonal KM itu tegak lurus dengan diagonal NL, maka besar keempat sudutnya ini sama, yaitu besar sudut KOL itu sama dengan 90 derajat membentuk sudut siku-siku. Sehingga sudut KOL itu sama dengan sudut LOM sama dengan sudut MON sama dengan sudut KON. Nah, karena di setiap sudut persegi ini sama dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut KOL juga sama dengan sudut NKL, sama dengan sudut KLM, sama dengan sudut LMN, dan sama dengan sudut KNM. Nah, berikutnya, karena diagonal-diagonal persegi itu membagi 2 buah sudutnya sama besar, maka sudut KNL itu sama dengan sudut MNL, sama dengan sudut NML, sama dengan sudut LMK, sama dengan sudut MLN,
sama dengan sudut KLN sama dengan sudut NKM dan sama dengan sudut LKM. Terakhir, bagian yang B akan kita tentukan besar semua sudut pada persegi KLMN ini. Nah, karena diagonal KM itu tegak lurus dengan diagonal LN, maka besar sudut KOL itu sama dengan besar sudut LOM, sama dengan besar sudut MON, sama dengan besar sudut KON. Kemudian sama dengan besar sudut NKL, sama dengan besar sudut KLM, sama dengan besar sudut LMN, sama dengan besar sudut KNM, yaitu sudutnya siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, kemudian karena diagonal KM dan LN itu membagi sudut-sudut pada persegi menjadi dua sama besar, maka besar sudut KNL itu sama dengan besar sudut MNL, sama dengan besar sudut NMK, sama dengan besar sudut LMK, sama dengan besar sudut MLN, sama dengan besar sudut KLN, sama dengan besar sudut NKM, sama dengan besar sudut LKM, yang besarnya setengah sudut siku-siku, yaitu setengah dikali 90 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Nah, inilah besar semua sudut yang terlihat pada persegi KLMN ini. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab segi 4, yaitu bangun datar yang kedua, persegi. Untuk materi yang pertama yaitu sifat-sifat persegi, dan materi yang kedua yaitu pengertian persegi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.